I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you're with Kebutuhan ini tidak hanya menyangkut diri mission control. Do you read me? Silly Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pembangunan partisipatif. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama itu latar belakang, pengertian dan ukurannya, lalu pelaksanaan dan kekurangannya. Latar belakang kebutuhan dasar dalam pembangunan berkembang sebagai jawaban atas ketidakberhasilan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada lapisan semua masyarakat, berpedoman pada pengalaman pembangunan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada skala nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang diiringi dengan meningkatnya kemiskinan absolut. Pengertian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ukuran dalam memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama itu terpenuhnya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup sebagai makhluk hidup hayati. Kebutuhan hayati ini adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar seseorang bisa bertahan hidup. Kebutuhan ini tidak hanya menyangkut dirinya tapi juga masyarakat lain. Contohnya kebutuhan pangan, air bersih, kesempatan mendapatkan keturunan, serta perlindungan dari serangan penyakit atau serangan dari sumber lain, misalnya sesama manusia. Kebutuhan ini bersifat mendasar. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi. Kebutuhan ini bersifat relatif. Contohnya, pekerjaan termasuk ke dalam kebutuhan manusiawi. Sumber pendapatan untuk hidup seseorang tidak hanya melalui pekerjaan, namun seseorang butuh pekerjaan untuk menjaga martabatnya, maka ia termasuk ke dalam kebutuhan manusiawi. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar untuk memilih. Dalam masyarakat yang tertib, derajat kebebasan itu dibatasi oleh hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Semakin longgar pilihan yang dapat dibuat seseorang untuk memilih rumah, pakaian, makanan, dan serta kebutuhan lainnya, maka semakin baiklah pilihan kualitas hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mulyana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, seorang individu harus melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ini terbagi dua. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang didasari dari yang lebih menguntungkan. Contohnya, saat ini banyak sekali orang menjual pakaian di aplikasi online shop dengan persaingan ketat dan harga yang relatif murah. Maka kita dengan mudahnya membandingkan harga barang tersebut dengan mudah serta mendapatkan keuntungan dalam berbelanja. Yang kedua, tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan yang dilakukan setiap manusia yang menurut mereka akan menguntungkan, namun hasil akhirnya merugikan. Contohnya, seorang ibu yang ingin membelikan mainan anaknya di toko mainan. Setelah melihat harga mainan tersebut, ibu ini mengira harga mainan ini sudah murah dan langsung membelinya. Padahal si ibu ini belum mencoba untuk mencek harga di toko sebelah, ternyata lebih murah. Baik,
Pembahasan selanjutnya, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah motivasi yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi tadi. Yang pertama, motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Motif ini jelas tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Contohnya, kita makan nasi guna untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif sosial. Sebagai motif ekonomi, karena tidak semua tindakan sosial adalah tindakan ekonomi. Di sini kita pahami motif sosial sebagai motif penolong sesama manusia saja. Contohnya, seorang mahasiswa merintis usaha, lalu mempekerjakan teman-temannya sebagai karyawan. Motifnya adalah membantu temannya, dan ini termasuk juga salah satu bentuk motif ekonomi. Setelah tahu motif ekonomi, maka manusia tersebut harus tahu juga tentang prinsip ekonomi. Yang pertama, pasar. Prinsip ekonomi. Setelah motif ekonomi tadi, selanjutnya prinsip ekonomi, yang mana prinsip ekonomi ini terbagi atas pasar. Pasar adalah sarana terbaik untuk mengordinasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat interaksi antara produsen dan dengan konsumen dalam melakukan tawar-menawar nilai atau harga atas suatu barang. Yang kedua, perdagangan menguntungkan semua pihak. Pada prinsip ini yang paling ditonjolkan adalah spesialisasi. Contohnya, suatu negara memproduksi sesuai kemampuan yang paling optimal, biaya produksi rendah, kemampuan produksi tinggi, kualitas barang bagus, lalu dijual ke negara lain yang tidak optimal produksi dari barang tersebut, dan barang produksinya yang tidak bisa dihasilkan secara optimal, maka negara tersebut akan membeli dari negara lain yang produksinya lebih optimal. Yang ketiga, berpikir secara rasional. Orang yang berpikir secara rasional ini maksudnya adalah jika seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut melakukannya dalam pikiran yang rasional untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang menjadi kerugian dari kesempatan yang dipilih. Setelah melakukan tindakan ekonomi tadi, manusia harus memperhatikan posisinya. Yang pertama itu, manusia sebagai makhluk hidup sosial, yang artinya manusia berusaha memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan sosialnya. Kehidupan manusia cukup beragam. Manusia perlu berhubungan dengan orang lain, seperti kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan keamanan, dan manusia perlu berinteraksi dan sosialisasi dengan sesamanya. Yang kedua itu, manusia sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia juga tidak dapat hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi, baik itu berupa produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk memenuhi semua kebutuhan, manusia juga butuh uang, maka harus bekerja dan mendapatkan uang. Uang itu kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekurangan dari pelaksanaan ini yaitu kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan salah satu faktornya, karena pendidikan di setiap masyarakat berbeda-beda stratanya. Yang kedua itu, pentingnya interaksi dalam upaya memenuhi kebutuhan mendasar manusia, baik antar individu maupun kelompok. Termasuk apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.